Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan terus selalu berupaya untuk menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga sebesar apapun nikmat Allah, bahkan sekecil apapun nikmat Allah, tetap semua itu kita syukuri. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, pasti itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Apa yang Allah berikan kepada orang lain, itulah yang terbaik bagi orang itu. Belum tentu apa yang baik bagi orang lain akan menjadi baik kalau itu diberikan kepada kita atau sebaliknya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, yakinlah Allah tidak akan pernah salah memberi nikmat kepada hambanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh manusia sebagai teman, juga diakui oleh manusia sebagai lawan, dan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar manusia yang berakhlak agung, mulia, terpuji. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah tidak lagi diragukan oleh siapapun. Bahkan di masa jahiliyah pun beliau sudah diakui oleh kalangan masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu, dan mereka sepakat memberikan predikat kepada Nabi Muhammad dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Yang sampai sekarang belum ada kampus yang mengeluarkan titel Al-Amin. Belum ada orang yang bisa dipercaya sepenuhnya keluar dari satu kampus. Tapi Nabi Muhammad SAW sejak kecil, remaja hingga dewasa, semuanya perilakunya menjadi suri tauladan bagi segenap manusia. Cara dia melihat tidak menyakiti orang dengan pandangan matanya. Cara dia berbicara tidak menyinggung perasaan orang dengan kata-katanya. Tidak terburu-buru beliau setiap kali berbicara, bahkan memilih kata-kata yang mudah diingat oleh setiap orang yang mendengarnya. Memilih kata-kata yang melahirkan senyum bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kalaupun beliau menyindir, sindirannya sangat tidak menyakitkan hati orang yang disindir. Inilah yang perlu kita ambil pelajaran, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi beliau, dalam rumah tangga, dalam lingkungan persahabatannya dengan jamaahnya,
dan lebih daripada itu dengan orang-orang yang mungkin jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar nama Rasulullah mereka bergetar dengan akhlak yang mereka dengar dari sahabat-sahabat Nabi yang menyampaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun mulianya akhlak Rasul, bagaimanapun bagusnya akhlak Rasul yang diakui oleh siapapun, dipuji oleh siapapun, Allah mengakui akhlak Rasulullah, tapi apakah umatnya pasti akan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya belum tentu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, ya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa akhlak Rasulullah yang baik itu? Belum tentu semua orang mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan akhlak Rasul, kebaikan akhlak Rasul, sempurnanya akhlak Rasul akan ditiru oleh seseorang yang betul-betul liman kana yarjullah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa akhlak itu sangat terhubung dengan rahmat Allah? Karena kalau kita berbicara akhlak, penilaiannya adalah dari Allah. Kenapa demikian? Karena tuntunan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak bukanlah adat istiadat, akhlak bukanlah budaya, akhlak bukanlah sopan santun, akhlak adalah murni tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang diaplikasikan oleh Rasulullah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Karena itu, hanya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah lah yang betul-betul ingin bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam realitas kehidupan, mereka yang berdagang, mereka yang bekerja, mereka yang beraktivitas dengan segala profesinya, apakah kalau mereka berakhlak kemudian karirnya meningkat? Belum tentu. Dan tidak ada hubungan, ya, seorang muslim yang rajin beribadah kemudian prestasinya akan langsung diangkat, akan naik jabatannya, tidak. Kenapa? Karena orang yang berakhlak itu murni semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang muslim yang berakhlak dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia faham betul bahwa berakhlak adalah perintah Allah, berarti berakhlak adalah melaksanakan perintah Allah. Orang yang melaksanakan perintah Allah disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan, orang-orang fasik, orang-orang munafik tidak suka berakhlak Rasul. Kenapa? Karena berakhlak Rasul adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka godaan besar bagi orang yang berakhlak adalah menghadapi godaan lingkungan. Terkadang orang yang berakhlak disindir dengan sindiran-sindiran, sok alim, sok pandai, sok baik dan lain sebagainya. Tapi yakinlah itu semua adalah ujian yang tidak lama akan hilang. Ya. Seorang muslim yang berakhlak dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hal ini sangat dibutuhkan, harus dimiliki oleh setiap muslim
apa yang disebut dengan al-fahmud daqiq bil akhlaqil karimah. Memahami secara detail bagaimana berakhlak yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad SAW berkata-kata, melarang, memerintah, menyetujui sesuatu, bahkan diamnya pun bukan berdasarkan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali semua itu adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Sehingga dapat kita fahami dengan benar, Nabi Muhammad pun berbuat sesuatu bukan dasar maunya sendiri, bukan dasar seleranya, ya, tapi karena itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad juga ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah pasti meridhoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman yang daqiq, pemahaman yang detail tentang akhlakul karimah perlu difahami oleh setiap muslim, disampaikan kepada keluarga muslim, disampaikan kepada jamaah muslim dari strata manapun, level manapun, status sosial manapun, supaya dia tahu bahwa di profesinya ada akhlakul karimah. Kalau dia berdagang, bagaimana menjadi muslim yang berakhlakul karimah sebagai pedagang? Dia akan bersikap dengan jujur, dia akan memberikan kemudahan. Rasulullah SAW memberikan bimbingan dalam hadisnya, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi siapa? Seseorang, apakah dia sebagai pembeli dan ataukah dia sebagai penjual, dia memberikan kemudahan. Pembeli memberi kemudahan kepada penjual, penjual memberi kemudahan kepada pembeli. Allah suka dengan orang yang semacam itu dan Allah rahmati orang yang semacam itu. Karena itu, seorang pedagang bukan hanya semata-mata ingin mendapat konsumen yang banyak, ingin mendapat keuntungan yang banyak. Bagaimana dia berdagang mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka membangun akhlakul karimah, apakah dalam diri sendiri, dalam rumah tangga, perlu satu pemahaman yang utuh tentang akhlakul karimah. Yang kedua, seseorang akan mau berakhlakul karimah kalau betul-betul dia menghayati al-yaumil akhir, balasan hari akhir nanti. Seorang muslim yang berakhlak bukan karena ingin mendapatkan pujian dari seseorang. Justru itu akan menjadi tidak berakhlak di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia mengharapkan pujian dari seseorang. Seseorang yang berakhlakul karimah semata-mata dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir nanti. Kalau ada seorang muslim yang secara lahiriah nampak betul berakhlakul karimah, tapi secara batin sesungguhnya ada keinginan untuk dipuji oleh seseorang, Allah tahu tentang itu. Dan seorang muslim yang memiliki keimanan yang baik, kalau dia tahu hal itu salah, maka segera dia sadari diri sendiri, dia luruskan sikap yang salah itu. Kenapa demikian? Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat merugilah orang yang beramal baik namun dengan niat riya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ketika setiap hamba, setiap manusia mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang ngaji, orang yang berakhlakul karimah, yang niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia,
dia nggak dapat balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, malah Allah mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Hai orang-orang yang berbuat baik dengan riya, pergilah kamu ke sana. Idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kau riakan, yang kau niatkan. Hal tajiduna minhum jazaan. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Tidak akan pernah didapati. Maka seorang muslim yang pura-pura baik, pura-pura berakhlakul karimah, dia bukan mendapatkan balasan baik dari Allah. Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dia diusir jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa dengan rahmat Allah seorang muslim bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amal ibadah yang dia lakukan belum tentu bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, memahami balasan Allah, menghayati balasan Allah akan membuat seseorang termotivasi untuk meniru perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus di zaman sekarang dengan berbagai macam ujian, tantangan, godaan pada setiap kepala keluarga, pada setiap ibu rumah tangga, pada setiap anak-anak. Ujian, godaan datang sangat luar biasa. Kalau tidak memiliki kekuatan keyakinan pada balasan akhirat, dia akan jauh dari akhlakul karimah. Dia akan kecewa dengan takdir Allah. Dia akan marah dengan keputusan Allah. Padahal di situ ada akhlakul karimah, menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ironis terkadang terjadi. Seorang muslim mengatakan, saya yakin Allah Maha benar, saya yakin Allah Maha bijaksana. Tapi ketika keinginannya tidak tercapai, dia menyalahkan takdir, dia menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluarga muslim yang punya hajat, resepsikah itu atau lain sebagainya, pasti menginginkan cuaca yang cerah, jauh dari malapetaka bencana. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah kasih hujan, pada saat dia melaksanakan resepsi, yang ada adalah kekecewaan terhadap ketentuan Allah. Protes dengan kehendak Allah, dengan mengatakan, ya hujan, kenapa harus hujan? Kalau tidak ada kuat-kuat keimanan, rusak akhlakul karimahnya, rusak akidahnya, bahkan mendorongnya untuk berbuat kemusyrikan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang muslim yang berakhlakul karimah, panas dia terima ketentuan Allah, hujan dia terima ketentuan Allah, suka dia terima ketentuan Allah, susah pun dia terima ketentuan Allah. Di situ ada akhlakul karimah. Maka pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang mau berakhlakul karimah harus dimulai dari dalam hatinya, harus dimulai dari dirinya, bahwa saya berakhlakul karimah mengharapkan rahmat Allah, saya berakhlakul karimah mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah ada pada diri setiap muslim, maka berakhlakul karimah bukan lagi suatu keterpaksaan, bukan lagi mau tidak mau saya harus sopan, tidak. Tapi berakhlakul karimah menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang beriman kepada hari balasan nanti di akhirat nanti. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu untuk difahami oleh semua kita, keluarga muslim, hamba Allah, perlu memiliki pemahaman wa dzakarallaha katsira, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim atau siapapun manusianya yang sering ingat kepada sesuatu, maka sesuatu yang diingat itu
akan semakin terbayang-bayang dalam pikirannya, bahkan tidak mustahil sesuatu yang sering diingat itu akan semakin mendorongnya untuk meniru sesuatu yang dia ingat itu. Bahkan apa yang terjadi pada yang dia ingat itu akan memberi warna pada sikapnya, pada perasaannya, pada sikapnya. Seseorang yang mengagumi satu public figure, maka public figure itu akan ditiru cara bicaranya, cara berjalannya, cara berkata-katanya, dan lain sebagainya. Karena itu setiap keluarga muslim dan individu muslim harus membangun pemahaman tidak ada kata akhlakul karimah, tidak ada perbuatan akhlakul karimah kecuali meniru perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala yang diaplikasikan pada perilaku. Ketika dia bertemu dengan seseorang, bagaimana akhlakul karimahnya? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu, mengucapkan salam satu sama lain. Kemudian dalam hadis Nabi mengatakan, idza sami'ta kalimatan min hasidin fakun ka'annaka lasta bisyahid. Seorang muslim yang berakhlakul karimah, kalau dia mendengar kata-kata yang tidak baik, kata-kata iri, kata-kata hasud, bahkan provokasi untuk sesuatu yang tidak baik, apa yang dia lakukan? Fakun ka'annaka lasta bisyahid. Dia bersikap seakan-akan dia tidak tahu menahu. Maka seorang muslim yang berakhlakul karimah, ketika diprovokasi untuk membicarakan ghibah seseorang, namimah, iri, hasud, dengki, dan lain sebagainya, maka dia pura-pura tidak mendengar itu semua, dia palingkan kepada sesuatu yang baik. Maka akhirnya akhlakul karimah terbangun dalam dirinya dan membuat orang yang di hadapannya menjadi malu untuk berbuat yang salah di hadapannya, maka dia akan berbuat yang baik. Kenapa? Karena seorang muslim yang berakhlakul karimah tidak terpancing dengan omongan-omongan yang melahirkan dosa. Tidak tergoda dengan kata-kata yang provokatif. Tidak tergoda dengan kata-kata iri, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Justru kata-kata itu semua akan dipalingkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang penting untuk kita semua yang diwajibkan dalam Islam adalah menuntut ilmu. Di antara ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu berakhlakul karimah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada akhlakul karimah kecuali mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring bertambahnya waktu, semakin dekatlah kita dengan Allah, semakin ingatlah kita dengan balasan akhir, semakin mau meniru akhlak perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya semangat belajar untuk dijadikan semangat menghayati untuk dijadikan sebagai semangat mengamalkan akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau berakhlakul karimah akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit materi menjadi masukan yang bermanfaat, memotivasi untuk kita mau belajar akhlakul karimah. Jangan salah paham bahwa sopan santun belum tentu akhlakul karimah, adat istiadat belum tentu akhlakul karimah. Tapi orang yang berakhlakul karimah pasti mendapat ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.